Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Igun. Kali ini kita masuk di tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, pembelajaran 1. Hari ini kita akan membahas hal-hal berikut. Perhatikan baik-baik ya. Oke, pembahasan pertama yaitu tentang kekayaan sumber energi di Indonesia. Mengenai energi listrik dan energi air. Pemanfaatan air untuk digunakan sebagai listrik di Indonesia disebut dengan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Untuk mengetahui pembangkit listrik tenaga air, perhatikan tayangan berikut. Pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu jenis pembangkit listrik yang paling tua di antara pembangkit lainnya. Pembangkit listrik tenaga air ini bahkan sudah dikembangkan sejak zaman kuno. Pada saat itu, tenaga air yang didapatkan dari putaran kincir digunakan untuk menggiling gandum serta berbagai kegiatan lainnya. Nah, pembangkit listrik tenaga air ini awalnya mulai dikembangkan pada tahun 1770-an oleh seorang yang bernama Bernard Forest de Bellido. Beliau adalah seorang insinyur berkebangsaan Prancis. Ia menjelaskan teori tentang mesin hidrolik bersumbu vertikal dan horizontal dalam sebuah bukunya yang berjudul Arsitektur Hidrolik. Teori inilah yang dipakai dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga air itu. Nah, itulah sepintas sejarah awal mulanya PLTA. Next, kita lanjut komponen-komponen apa saja yang penting dalam pembangkit listrik tenaga air itu. Nah, setidaknya ada 5 komponen utama. Apa sajakah itu? Nomor 1, waduk atau bendungan. Salah satu komponen PLTA yang paling penting adalah waduk atau bendungannya. Komponen ini berfungsi untuk menampung air dalam jumlah besar, karena turbin membutuhkan pasokan air yang cukup dan stabil. Tak hanya itu, bendungan juga berfungsi untuk mengendalikan banjir. Nomor 2, pipa pesat. Pipa pesat adalah alat yang berfungsi mengalirkan atau menyalurkan air ke turbin. Nah, pipa pesat dirancang khusus dengan ketinggian tertentu agar energi potensial yang diberikan oleh air kepada turbin cukup untuk menggerakkan turbin tersebut. Nomor 3, turbin. Turbin adalah komponen PLTA yang berfungsi menangkap energi mekanik dari aliran air dan meneruskannya ke generator. Pada roda turbin terdapat sudu, yaitu konstruksi lempengan dengan bentuk dan penampang tertentu. Aliran air yang melalui ruang di antara sudu tersebut akan mengakibatkan roda turbin berputar dan menghasilkan energi kinetik yang akan digunakan oleh generator nantinya. Nomor 4, generator. Generator adalah komponen PLTA yang berfungsi untuk mengubah energi kinetik yang didapatkan dari turbin menjadi energi listrik dengan cara memanfaatkan putaran turbin untuk memutar kumparan magnet yang akan menghasilkan listrik. Nomor 5, jalur transmisi. Nah, jalur transmisi berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri. Itulah tadi komponen-komponen penting dalam pembangkit listrik tenaga air. Lalu, bagaimana cara kerja pembangkit listrik tenaga air tersebut? Pembangkit listrik tenaga air adalah pembangkit listrik yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk dapat menghasilkan energi listrik. Cara kerja pembangkit ini adalah, pertama-tama air dialirkan dari bendungan menggunakan pipa pesat menuju turbin. Kemudian energi potensial dan energi kinetik air memutar turbin. Lalu energi kinetik yang dihasilkan oleh turbin diubah menjadi energi listrik oleh generator. Dan kemudian energi listrik yang dihasilkan itulah yang akan ditransmisikan melalui jalur transmisi.
Selanjutnya adalah lingkungan. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Pemanfaatan lingkungan memerlukan kemauan dan kemampuan, mulai dari cara-cara yang sederhana sampai teknologi tinggi. Lingkungan pun bukan hanya lingkungan alam, tapi ada juga lingkungan sosial. Manfaat lingkungan sosial yang pertama yaitu lingkungan sebagai tempat tinggal. Yang kedua, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Dan yang ketiga, lingkungan sebagai tempat bekerja. Sehingga semua kegiatan manusia selalu berhubungan dengan lingkungan. Manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memanfaatkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai cara dapat dilakukan untuk mengetahui keadaan lingkungan. Nah, salah satunya yaitu dengan melakukan wawancara atau interview dengan narasumber. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Wawancara atau interview bertujuan untuk mencari informasi dari narasumber. Narasumber yaitu orang yang kita wawancarai. Wawancara pun ada berbagai jenisnya. Yang pertama, wawancara bebas. Yang kedua, wawancara terpimpin. Dan yang ketiga, wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas itu maksudnya kita bebas menanyakan semua pertanyaan kepada narasumber tanpa kita membuat list pertanyaannya terlebih dahulu. Sedangkan wawancara terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan dengan pertanyaan yang sudah dirinci. Sedangkan wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan list pertanyaan. Namun jika dibutuhkan, pewawancara bisa menanyakan pertanyaan di luar list tersebut. Oke anak-anak, jangan lupa dikerjakan LKS-nya ya. Semangat terus. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, Ibu akhiri untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.